Jujur karena kita kayak satu umur semuanya, jadi aku juga kadang-kadang sungkan kayak mau ngasih tahu mereka. Tapi ya aku sebisa mungkin karena aku mau yang terbaik buat mereka. Aku suka kuliner, aku suka makan makanan-makanan yang belum aku pernah coba sebelumnya. Padahal dulu, fun fact, aku picky eater banget. Aku susah banget makannya. Menurut aku beda-beda sih buat semua orang. Kalau misalkannya menurut kamu kayak kamu udah puas menjadi timnas sepak bola Indonesia cewek, menurut aku itu mungkin nggak terlalu menjanjikan. Tapi kalau misalnya kamu mau coba untuk jadi professional player di luar Indonesia, itu kayaknya lebih banyak peluang untuk hal-hal lain yang untuk terjadi. Nama aku Zara Alia Kusuma, biasa dipanggil Zoe, aku 17 tahun. Aku lahir di Jakarta, ulang tahun aku 20 Februari 2007. Sekarang aku mainnya di Raga Negeri, tapi kayak karena lagi banyak kegiatan yang lain kayak TC Timnas, jadinya aku lagi jarang latihan tim, lebih banyak latihan individual. Karena kan kalau di Timnas kan juga dapatnya tim kan, jadi kalau di luar situ aku lebih ke individual training aja. Kemarin ini baru main di PON DKI, terus aku dulu pas awal banget itu main di IDF La Liga sama cowok-cowok. Kayaknya kakak aku deh. Dulu aku pas kecil suka kayak random aja gitu main bola sama kakak aku. Soalnya dulu aku kan bukan pesepak bola. Dulu aku gymnastics, jadi senam artistik. Terus aku suka iseng aja gitu kalau lagi day off main sama kakak aku. Terus pas COVID kemarin aku berhenti soalnya nggak bisa ke hall. Terus akhirnya ya aku ya main-main sama kakak aku, terus langsung masuk private training sama personal training di namanya Fast Soccer Skills. Dulu aku enggak sih, lebih ke orang tua aku. Mereka kayak mau aku cobain beberapa sports yang berbeda, terus aku pilih renang, balet sama gimnastik, sama lari juga. Tapi aku pas udah mulai 1 SD itu harus pilih salah satu. Kayak aku harus ya fokus lah di salah satunya, terus aku pilihnya gimnastik. Terus kalau gimnastik itu aku udah sampai masuk POPB. Terus aku juga udah international competition, jadi aku ke Singapura, ke Thailand, ke mana lagi ya? Oh, terus aku juga sempat ke US, terus aku summer camp di UCLA untuk gymnastics. Tapi semenjak COVID dan aku juga udah pernah trauma, aku jatuh di salah satu sportsnya, karena ada 4 kan alatnya. Salah satu itu aku jatuh, terus aku trauma, akhirnya aku decided untuk ganti sport aja. Karena aku tahu aku mau lanjutin di dunia sports, jadi pas aku tahu aku udah trauma banget sama sport itu, aku harus nyari sports lain untuk ngegantiin kayak rasa cinta aku di dalam sports, di dunia sports. Kayaknya gara-gara aku sempet mulainya telat banget. Aku mulai itu 2021, jadi 2020 akhir. Itu aku berarti 2024, 13, I think. 13 atau 14 tahunan. Itu aku baru mulai, dan pas aku mulai pertama kali kan aku mainnya sama cowok-cowok. Itu bener-bener aku masih behind banget sama mereka. Tapi aku akhirnya masuk ke Putri Jakarta namanya. Itu juga masih ya belum bisa setara lah sama pemain-pemain yang di umur aku. Terus akhirnya aku personal training sendiri, coba ngejar mereka.
akhirnya bisa ngejar. Diri aku sendiri, kayaknya gara-gara aku belum pernah di satu game merasa kayak aku udah 100%. Kayak jadinya aku pengen selalu the next game harus lebih bagus daripada game yang sebelumnya. Jadi in order for me untuk be motivated untuk coba lagi, itu ya diri aku sendiri, karena aku pengen bisa lebih bagus daripada sebelumnya, daripada kemarin-kemarin. Jujur itu kayak kaget banget, karena pas sehari sebelum kita match yang lawan Filipina, itu kalau nggak salah kita masih ada friendly match lawan Arema, dan pas kita lawan Arema tuh aku nggak starting, terus juga nggak jadi kapten, jadi kayak nggak tahu gitu kayak bakal tiba-tiba dipilih jadi kapten. Terus pas kita masuk dressing room itu juga belum tahu startingnya siapa, kaptennya siapa. Pas baru buka pintu dressing room, ngelihat nama aku, terus ada band captain, langsung kayak kaget banget, terus deg-degan. Datang, kamu nggak bisa turning, udah bola datang, kamu langsung lempar aja ke depannya, jangan kamu putar lagi. Kecuali kamu benar-benar ketika kamu datang ke sini, kamu free, kamu putar, yang keduanya udah naik, jangan ada di dorong. Jangan keluar dari kotak penalti kalau orang lagi bola out. Ngapain kamu kesini? Momen paling membekas kayaknya pas baru pertama kali masuk locker room abis gamenya semuanya selesai. Itu membekas banget karena kayak kita kan intense training selama sekitar satu setengah bulanan on top of seleksi yang pas di Jakarta. Kayak dari semua keringet yang udah dikeluarin, terus kayak capek-capean di lapangan, latihan pagi sore, terus resultsnya kayak gitu juga kayak menurut aku kayak yang nggak satisfying buat aku gitu loh. Kayak kurang, kayak nggak terlalu mencapai apa yang aku inginkan. Terus juga kita mainnya ya emang kelihatan banget masih jauh banget sama mereka. Jadi pas masuk locker room terus ya udah kayak ngerasa down, tapi nggak boleh soalnya kalau nanti dilihat teman-teman yang lain nanti pada ngikut juga. Jadi ya aku coba berusaha untuk lupain, terus pas balik ke Jakarta lagi bisa di Bali langsung work harder, terus ya coba untuk latihan lagi biar bisa lebih baik. Jadi Coach Mochi itu mau kita kalau di lapangan ngomong, komunikasi itu penting banget menurut dia, dan menurut aku juga itu sesuatu yang ya penting banget sih, soalnya ya kita in order for us to tahu apa yang terjadi di lapangan, dan kadang-kadang kayak kita ngelihat sesuatu yang teman kita nggak lihat. Jadi ya kita harus bisa kasih tahu mereka, saling mengerti, terus saling kasih tahu aja sih, karena kita di lapangan juga ini sports juga a team sport, jadi harus bisa kerjasama. Terus kemarin kebetulan gara-gara saking semangatnya mungkin komunikasi sama temen, jadinya pas abis selesai match suaranya langsung abis. Itu udah bener-bener nggak bisa ngomong, pas di kamar juga diem-dieman sama roommate. Jujur karena kita kayak satu umur semuanya, jadi aku juga kadang-kadang sungkan kayak mau ngasih tahu mereka. Tapi ya aku sebisa mungkin, karena aku mau yang terbaik buat mereka, aku sebisa mungkin ngomong sih kalau misalkan ada sesuatu yang menurut aku harus diperbaiki. Karena kadang-kadang kayak pelatihnya juga ngomongnya ke aku, kayak ingetin ya temen-temennya gini, temen-temennya gitu. Terus ya akhirnya aku yang harus ngasih tauin. Jadi aku jadi bridge dari pelatih ke pemain. Hal positif menurut aku pengalaman yang aku dapetin di sana sangat berharga buat aku. Apalagi kemarin kita juga sempat lawan Korea Utara yang kemarin baru menang U17 World Cup sama U20 World Cup. Jadi itu jadi sesuatu yang paling berharga buat aku juga yang bisa aku dapetin, karena ngelawan mereka itu emang nggak gampang sama sekali.
mereka bisa ngalahin Spanyol, bisa ngalahin negara-negara lain yang menurut aku ya emang udah bagus banget. Dan kemarin mereka juga sempat menang kan World Cup yang tahun-tahun kemarin, jadi itu berharga banget buat aku. Intensitasnya jauh lebih tinggi karena kan pemain-pemainnya juga udah lebih pengalaman, terus mereka juga ya di atas kita lah rata-rata. Yang bikin beda juga itu suasana pas di lapangan, kayak karena mereka udah tahu kalau misalkan attack tuh mau kayak gimana, kalau defense mau kayak gimana, lebih teratur aja kalau di lapangan. Kalau yang pas 17 tuh masih agak bingung juga ya, mungkin gara-gara anak-anak juga jarang main game karena nggak ada turnamen-turnamen yang kita bisa ikutin, jadi jam terbang mereka juga kurang. Tapi kalau main sama senior tuh kayak udah lebih ada tujuannya lah kalau di game tuh. Pas di locker room aja, itu kayak dengerin tim Belanda udah kayak pasang musik yang kenceng banget. Udah bikin kita kayak agak nervous sih. Tapi pas datang ke lapangan, masuk lapangan, pertama kali nginjek lapangannya bener-bener bagus banget. Kayak aku nggak pernah nginjek lapangan sebagus itu deh kayaknya. Kayak rumputnya tuh pas banget, nggak terlalu tebel tapi nggak terlalu tipis juga. Terus aliran bola pas abis dipassing juga enak banget, kayak smooth banget. Kontrolnya juga jadi enak banget, shooting enak banget. Terus atmosfer pas lagi mainnya, fansnya tuh mirip-mirip sama Indonesia, tapi menurut aku fans Indonesia masih lebih seru sih. Akhir pertandingan. FC U17 1 Persib Bandung. Pas di tesnya Jepang main di semua friendly match. Soalnya pas tesnya Jepang itu sistem yang Coach Mochi mau kita main itu, jadi babak pertama itu senior yang main, babak kedua itu U20. Jadi kita semua tuh main kalau pas di Jepang. Semua match itu kita main. Terus kalau yang di Belanda, aku main yang pas lawan Feyenoord. Ya, Feyenoord. Itu full time main, tapi yang pas lawan ADO sama lawan Belanda, unfortunately nggak main. Urawa itu tim yang paling pertama kali kita friendly match di Jepang. Itu bener-bener baru landing Jepang, latihan, terus besok harinya bangun pagi langsung sparring sama Urawa. Dan itu bener-bener kayak lumayan kaget, saking cepetnya mereka main. Kayak kita baru geser ke kiri, bola udah di kanan. Kita baru geser ke kanan, bola udah di kiri. Terus mereka pergerakannya cepet banget. Kayak center back jadi gelandang jadi striker, gelandang jadi wing back jadi wing, jadi kayak semuanya tuh muter terus kitanya juga jadinya bingung banget sama pergerakan mereka, yang bikin kita ya lumayan stres lah pas di friendly match itu. Kalau aku sih juga percaya banget sama trusting the process, terus juga kayak nggak easily give up. Karena kalau trusting the process, aku juga berada di sini juga nggak gampang. Jadi emang dan semua pemenang itu pasti harus mengalami kekalahan. Jadi kalau misalkan kita mau menang, in order for us to win, ya kita emang harus ngelalui kalah dulu, harus ngelalui semua ini dulu, in order for us nanti kita bisa menang in the future. Aku nggak pernah baca sih. Aku palingan cuma dikasih tahu sama teman-teman aku, ada yang ngomong kayak gini loh. Tapi ya aku lebih, ya mereka juga nggak tahu apa yang kita alamin. Kalau mereka yang ada di posisi kita, mereka bakal ngelakuin apa. Jadi aku juga emang nggak pernah baca-baca komen, dan kalau misalkan tahu komen dari teman-teman juga, ya udahin aja. Iya. Kalau aku biasanya cobain untuk latihan 2
yaitu personal training yang private training sendiri, sama strength. Karena menurut aku strength juga menurut aku penting banget. Karena kemarin lawan Belanda sama lawan Jepang juga sebenarnya kita lackingnya juga di strength sih. Karena kita badannya lebih kecil dibanding sama mereka, jadi mempunyai strength yang kuat juga bisa bantu untuk protecting bola, untuk kayak duel-duel, itu bantu banget. Selain penguatan kayak untuk ligamen, joints jadi kayak ankle, lutut, kayak gitu juga bagus sih kalau bisa masukin gym. Soalnya kan kayak biar kita kalau body charge itu bisa menang kalau lawan orang-orang yang lebih gede daripada kita. Yang aku dapetin kalau Coach Mochi itu kan sebenarnya dia itu nggak terlalu suka kasih kita kayak masukan, karena dia tuh lebih suka yang orang-orang yang inisiatif dan yang kayak sadar diri. Jadi kita tuh harus bisa, misalnya kita buat kesalahan ya kita pikir sendiri, kita harus bisa pakai otak kita untuk terus belajar apa kesalahan kita. Tapi yang aku dapetin dari dia suka kalau misalkannya aku bisa komunikasi. Terus yang mungkin negatifnya yang masih bisa aku improve itu permainan-permainan dari belakang ke depan itu harus diperbanyak. Karena ya sekarang kan kalau misalkan kita ngomong sepak bola, emang it's all about attack kan, bukan defending. Walaupun defend is a part of it, tapi kita tetap harus bisa attack terus. Sebenarnya nggak ada sih selain kerja keras. Karena aku juga sebenarnya nggak nyangka bisa ada di titik ini, karena ya aku udah bener-bener telat banget. Aku mulai di umur 14 tahun dan aku cuman 3 tahun, berarti 3 tahun main bola terus bisa udah di timnas, itu kan berarti ya atas semua kerja keras aku. Kayak kalau misalkan yang lain cuman latihan 6 kali seminggu, aku bisa 2 kali lipatnya. Kayak misalkannya mereka cuma latihan sekali dalam sehari, aku bisa 2-3 kali. Jadi ya do more than others lah kalau mau bisa be the best gitu. Pesepak bola, I'd say Sergio Busquets, karena kita satu posisi. Apalagi pas yang prime time-nya Barcelona mereka main, itu kayak bener-bener enak banget ngelihat permainannya. Terus juga karena satu posisi kan, jadi bisa belajar banyak dari dia. Kayak yang mau aku tiru mungkin cara mainnya, dia tenang, intelligent banget, terus ya bisa support timnya juga. Aku suka kuliner, aku suka makan makanan-makanan yang belum aku pernah coba sebelumnya. Padahal dulu, fun fact, aku picky eater banget, aku susah banget makannya. Tapi sekarang aku mau coba makanan-makanan yang belum aku pernah denger sebelumnya. Apa ya? Bentar pikir dulu. Makanan. Apa ya? Banyak sih. Paling aku suka. Yang kiranya kalau di dunia tuh kamu makan itu terus sampai meninggal tuh itu. Sampai meninggal. Nasi goreng. Karena nasi goreng juga gampang bikin sendiri, kayak taruh kecap, taruh ayam yang sisaan dari tadi malam, terus tinggal dioseng-oseng, jadi deh. Ketika bertahan, kamu bertarung di sini gimana caranya bola jangan bisa ke sayap-sayapnya si lawan. Karena dia hanya sama, dia juga ngandelin sayap-sayapnya. Kalau nggak ke kanan atau ke kiri. Aku homeschooling di Sinerja Senayan. Aku biasanya itu, kalau misalkan aku nggak bisa join kelas, mereka kasih aku tugas sama PowerPoint. Jadi kalau misalkan aku miss kelas yang di hari itu karena latihan, aku cuman go over PowerPoint sendiri. Terus kalau misalkannya aku kayak emang bener-bener ketinggalan banget, aku bisa minta guru aku untuk tambahin kelas buat aku, tapi di waktu aku yang off. Terus kalau misalkannya kayak hujan-hujan gitu, semuanya dijadiin tugas. Jadi aku kerjainnya kalau aku lagi ada waktu yang luang aja.
Harapan aku supaya apa yang Coach Mochi mau itu bisa terjadi. Jadi dia itu mau kita masuk ke World Cup. Jadi semoga kita bisa ada progres yang cukup signifikan supaya kita bisa ya pelan-pelan masuk ke World Cup qualifications juga seperti yang pesan aku buat semua wanita dan juga anak-anak kecil cewek yang mau jadi timnas sepak bola wanita itu adalah untuk jangan pernah puas diri dan juga selalu latihan. Kayak kalau kamu pikir itu udah enough, nggak ada yang pernah enough sih kalau menurut aku. Jadi kayak just keep doing more. Menurut aku beda-beda sih buat semua orang. Kalau misalkannya menurut kamu kayak kamu udah puas menjadi timnas sepak bola Indonesia cewek, menurut aku itu mungkin nggak terlalu menjanjikan. Tapi kalau misalnya kamu mau coba untuk jadi professional player di luar Indonesia, itu kayaknya lebih banyak peluang untuk hal-hal lain yang untuk terjadi. Jadi kayak kalau main di luar kan lebih banyak competition, intensitas juga lebih tinggi. Mereka mainnya juga ya lebih advance lah dibanding sama pemain-pemain di Indonesia. Terus kalau soal menjanjikan juga menurut aku nggak selalu harus jadi pesepak bola sih. Karena kan bisa jadi yang lain-lain tapi masih di dalam satu lingkungan sepak bola. Jadi for example jadi kayak manager tim klub atau pelatih maybe. Jadi ya sebenarnya bisa aja, tapi tergantung orangnya. Punya. I wanna play in Spanyol. I wanna play in Spain. Karena aku ngidolain banget tim Barcelonanya, especially yang cewek. Dan mereka juga lagi doing really good. Kemarin salah satu pemainnya juga baru menang Ballon d'Or. Jadi ya pengen banget main sama mereka.